Keinformasi komoditas, harga minyak kembali melonjak, terutama Brent yang menembus level $90 Amerika di tengah konflik Amerika dan Iran makin panas. Harga emas koreksi di awal pekan dibayangi eskalasi Timur Tengah dan sikap hawkish The Fed. Sementara harga batubara menguat dalam sepekan dibayangi potensi permintaan dari China. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 3% di perdagangan Senin waktu Asia, dengan minyak mentah Brent menembus level $90 Amerika per barrel untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan. Kenaikan dipicu meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah yang mengganggu arus pengiriman energi melalui Selat Hormuz. Mengutip Reuters, kontrak berjangka Brent crude naik 3,05% ke $90,79 Amerika per barrel, level tertinggi sejak 11 Juni. Penguatan ini memperpanjang rally Brent setelah pekan lalu melonjak 15,9% dan menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak April. Sementara itu, minyak mentah WTI Amerika naik 2,65% di $84,68 Amerika per barrel, tertinggi sejak 12 Juni. Sementara WTI mencatat kenaikan mingguan 15,5% di pekan lalu, terbesar sejak awal Maret. Harga emas melemah pada perdagangan Senin pagi setelah eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong harga minyak mentah Brent menembus level $90 Amerika per barrel. Kondisi ini memicu kembali kekhawatiran inflasi tinggi di saat yang sama semakin banyak pejabat Federal Reserve The Fed yang memberi sinyal perlunya kenaikan suku bunga untuk mengendalikan tekanan harga. Mengutip Reuters, hingga pukul 8.51 pagi waktu Indonesia Barat, harga emas spot turun 0,4% menjadi $4.055 Amerika per troy ounce. Pelemahan tersebut terjadi setelah emas sempat menyentuh level terendah dalam 2 pekan di Jumat lalu dan membukukan penurunan mingguan sekitar 2,5%. Harga batubara Newcastle kembali menguat sepanjang pekan lalu. Di perdagangan Jumat pekan lalu ditutup di $133,35 Amerika per ton, naik 3,57% dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya di $128,75 Amerika per ton. Harga sempat bergerak terbatas di sekitar $130 hingga $131 Amerika per ton di awal pekan. Namun pembelian kembali meningkat dalam 2 hari terakhir jelang libur akhir pekan. Penguatan batubara terutama ditopang perkembangan di China di tengah gelombang panas membawa kebutuhan listrik mencapai rekor sekitar 1,55 miliar kilowatt di pertengahan Juli. Kebutuhan batubara pembangkit meningkat ketika produksi domestik China masih membayangi inspeksi keselamatan tambang setelah kecelakaan besar di Shanxi. Kondisi tersebut membuat China meningkatkan pembelian dari pasar internasional. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 2,38% di level $83,66 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,75% di $16.884 Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,22% di level $4.010 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,99% di level 4.643 ringgit Malaysia per tonnya. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Astra International Tbk atau ASII memperoleh persetujuan pemegang saham untuk membeli kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. Persetujuan ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa 2026 yang diselenggarakan di Jumat siang pekan lalu. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Astra International Tbk atau ASII menjelaskan buyback akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 29 tahun 2023 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8 triliun rupiah. Nilai tersebut belum termasuk biaya perantara pedagang efek serta biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham. Pemegang saham juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan buyback, namun tidak terbatas pada penentuan harga pembelian kembali saham. Program buyback ini dijadwalkan berjalan selama 12 bulan. Pendanaannya bersumber dari kas internal bukan dari pinjaman maupun dana hasil penawaran umum.
Sesuai regulasi, jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan tetap menjaga porsi saham beredar di publik atau free float tidak kurang dari 15%. Presiden Direktur PT Astra International Tbk Rudi mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, sekaligus memperkuat disiplin alokasi modal. Persero menilai buyback menjadi salah satu instrumen untuk mengoptimalkan alokasi modal dan menopang imbal hasil bagi investor. Diketahui ini bukan program buyback pertama perseroan. Di periode kedua yang berlangsung 16 Maret hingga 15 Juni 2026, Perseroan telah merealisasikan pembelian kembali 153,4 juta saham senilai 810,7 miliar rupiah atau sekitar 40,5% dari alokasi 2 triliun rupiah. Secara kumulatif, Perseroan telah mengoleksi sekitar 563,5 juta saham treasury dari 3 periode buyback yang berjalan sejak November 2025. Selain buyback, RUPSLB menyetujui pengalihan sebagian saham hasil program pembelian kembali saham periode ketiga yang berlangsung sejak 16 Maret 2026 hingga 15 Juni 2026. Jumlah saham yang dialihkan tidak melebihi 100 juta saham dan akan digunakan untuk pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen atau Manajemen Share Ownership Program atau MSOP. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari sisi teknikal pemirsa, secara intraday hari ini Astra International sempat menjadi salah satu penopang laju penguatan indeks harga saham gabungan. Namun beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas, bahkan saat ini sudah berbalik kembali ke zona merah pemirsa dengan posisi mengalami pelemahan di 5.075. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir dan di perdagangan hari sebelumnya, Astra sudah mengalami penguatan signifikan dan intraday hari ini sudah sempat ke 5250. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham ICE di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di pekan lalu berada di level Rp5.100 per saham. Pada pukul 9 pagi tadi mengalami penguatan atau dibuka di zona hijau di 5.125. Posisi ini tidak mampu dipertahankan. Posisi Astra International berbalik ke zona merah dan bergerak di level 5.050. Kemudian pada pukul 10.48, 10.52 laju penguatan indeks harga saham gabungan cukup signifikan ke 5.250 intraday tertinggi hari ini.